Hai guys, selamat datang di channel aku Homero06. Baca novel yuk. Dukung channel ini ya dengan cara klik subscribe dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian ya. Selamat membaca dan mendengar. Pengacara kesayanganku part 16. Setelah dari gedung pengadilan, Alex memutuskan untuk berhenti di toko bunga dan membeli bunga mawar untuk Anggun. Sampailah Alex di rumah. Tok tok tok, akan tetapi tidak ada jawaban dari Anggun. Ternyata Anggun lagi memasak di dapur dan sedang mendengarkan lagu. Alex pun mengetuk pintu lagi. Tok tok tok. Alex pun memanggil Anggun. "Sayang, kamu di rumah tidak?" ujar Alex sembari terus mengetuk pintu rumahnya. Tidak lama kemudian Anggun pun membuka pintu. "Iya mas, kenapa dari tadi mengetuk pintu?" ujar Anggun. "Sayang kemana aja?" ujar Alex. "Aku di dapur mas, maaf tidak mendengar mas mengetuk pintu," ujar Anggun. "Iya sayang, tidak apa-apa, mas punya hadiah untukmu," ujar Alex. "Wah, hadiah apa mas?" tanya Anggun penasaran. Alex pun mengeluarkan bunga yang ia beli tadi, dan Anggun pun langsung memeluk suaminya. "Makasih ya mas, Anggun suka dengan hadiahnya," ujar Anggun. "Sayang, mas tadi memenangkan kasus nenek Ipa loh, dan dia bebas," ujar Alex. "Iya mas, Anggun melihatnya di TV, Anggun bangga sama mas," ujar Anggun. "Benarkah? Itu semua juga berkat istriku yang cantik ini," ujar Alex mencubit hidung Anggun. "Oh ya mas, ayo kita makan dulu, Anggun sudah memasak untuk mas," ujar Anggun. "Wah, mas tidak salah mencari istri nih. Setiap hari kalau mas pulang bekerja, baik mau jadi pengusaha atau pengacara, seharian capek bekerja, saat pulang ke rumah rasa capek itu hilang seketika saat mas melihat kamu dan mas selalu dimasakin yang enak-enak oleh istri mas ini," ujar Alex. "Itu sudah tugas Anggun mas," ujar Anggun. Berhubung Anggun bekerja di perusahaan Alex, jadi dia sebagai istri bos sekarang, dan Alex pun meminta Anggun untuk tidak bekerja lagi, dan Anggun pun menyetujuinya. Akhirnya mereka pun makan siang bersama. Setelah makan siang, mereka pun duduk santai bersama. "Oh ya mas, kapan acara lelang itu akan diadakan?" tanya Anggun. "Besok sayang, mas besok akan melelangnya di showroom," ujar Alex. "Kira-kira mobil itu laku berapa ya mas?" tanya Anggun. "Yang jelas mobil kesayangan mas itu mahal. Mas membelinya dengan harga yang sangat mahal, maka sekarang harganya harus semakin mahal dong," ujar Alex. "Berhubung besok mas akan ke showroom, Anggun boleh izin gak untuk pergi ke perpustakaan untuk menemui teman Anggun mas," ujar Anggun. "Silakan sayang, tapi kamu harus selalu berhati-hati ya jika kita tidak saling bersama," ujar Alex. "Iya mas, Anggun akan selalu berhati-hati. Makasih ya mas," ujar Anggun. "Iya sayang," ujar Alex. Dan Anggun pun menyandarkan kepalanya di pundak Alex dan mereka menonton bersama. Malam harinya, setelah mereka makan malam bersama, mereka pun menghabiskan waktu dengan kegiatan masing-masing. Alex sibuk mempersiapkan acara lelang, sedangkan Anggun sedang menonton film romantis kesukaannya. Karena Anggun terlalu fokus sehingga dia pun tidak sadar kalau Alex sudah berada di sampingnya. Alex pun mengganggu Anggun yang asyik menonton film. Alex meniup telinga Anggun. Anggun pun tidak meresponnya. Alex pun mencoba lagi, akan tetapi Anggun hanya memegang telinganya dan mulai menonton lagi. Karena Anggun juga belum sadar kalau suaminya ada di sampingnya, Alex pun langsung memeluk dan mencium pipi Anggun. Mas, sejak kapan mas ada di sini?" tanya Anggun menghentikan kegiatannya. "Sejak kamu melihat adegan ciuman di film itu,"
ujar Alex. Anggun langsung merasa malu karena Alex ternyata sudah dari tadi ada di sampingnya. Kenapa aku tidak tahu kalau Mas ada di samping Anggun? Tanya Anggun. Karena kamu terlalu fokus, makanya kamu tidak sadar ada Mas di sini. Bahkan saat Mas meniup telinga kamu juga tidak sadar tuh, jawab Alex tertawa. Hehehe, maaf ya Mas, filmnya bagus, ujar Anggun. Iya bagus, apalagi saat adegan ciuman itu, ujar Alex menggoda Anggun. Mas, ujar Anggun menutup wajahnya yang memerah dengan bantal. Kita coba yuk adegan yang di film itu, ujar Alex semakin menggoda Anggun yang sudah sangat malu. Anggun semakin merasa malu dibuatnya. Alex pun memeluk Anggun dan berbisik ke telinga Anggun. Bolehkah Mas melakukannya sekarang? Sebagai hadiah karena Mas telah memenangkan kasus nenek, ujar Alex. Dan Anggun pun menganggukkan kepalanya dengan perasaan malu dan wajahnya yang sudah memerah. Memang selama menikah mereka belum melakukan sesuatu yang sangat istimewa dalam pernikahan. Pasalnya mereka terlalu sibuk mengurus kasus nenek Ipah dan sesampainya di rumah juga telah kelelahan dan langsung beristirahat. Maka malam inilah mereka akan berolahraga malam. Tanpa berpikir panjang, setelah Anggun menganggukkan kepalanya, tandanya dia siap. Alex pun langsung saja melakukan pemanasan sebelum melakukan olahraga malam, dan mereka pun melakukan olahraga malam beberapa ronde. Setelah selesai, Alex pun membaringkan tubuhnya di samping Anggun. Mereka saling memandang dan tersenyum. Anggun pun ingin membersihkan badannya, akan tetapi di area sensitifnya merasa sangat sakit, dan Alex membantu Anggun untuk membersihkan tubuhnya. Mereka pun berdua mandi bersama dan akhirnya beristirahat karena besok adalah hari mereka untuk membantu nenek Ipah. Keesokan harinya sekitar pukul 10 pagi. Anggun diantar oleh suaminya ke perpustakaan. Sayang, nanti kalau sudah pulang hubungi aku ya, ujar Alex. Iya mas hati-hati ya, semoga acara pelelangannya lancar, ujar Anggun. Iya sayang, kamu juga hati-hati ya di jalan, ujar Alex. Alex pun pergi meninggalkan halaman perpustakaan dan menuju ke showroomnya. Anggun pun memasuki perpustakaan dan menemui sahabatnya yang masih bekerja di perpustakaan. Hai cantik, tunggu aku ya sebentar lagi, aku akan menemui kamu dan kita akan pergi bersama, ujar sahabat Anggun. Santai aja, aku hari ini tidak ada kegiatan apa-apa kok. Jadi kamu bekerjalah dengan santai. Aku akan menunggu kamu sembari membaca buku, ujar Anggun. Baiklah, setelah pekerjaan aku selesai, aku akan segera menemui kamu, ujar sahabat Anggun. Dan dia pun melanjutkan pekerjaannya. Anggun pun berkeliling perpustakaan dan hendak mencari buku. Anggun pun memilih buku yang pertama kali dia berikan untuk Alex. Anggun ingin sekali mengetahui buku yang cocok dengan Alex waktu dulu. Akhirnya Anggun pun mengambil buku itu dan membacanya. Saat Anggun ingin membacanya, ada sebuah kertas yang jatuh dari tengah-tengah buku itu. Anggun pun membacanya. Hai gadis badut, terima kasih karena kamu telah merekomendasikan buku ini. Karena buku ini aku tidak selalu merasa bersalah karena aku telah masuk penjara dulu untuk menolong seseorang. Dan aku pertama kali melihat kamu di apartemen, aku mulai menyukaimu pada pandangan pertama saat aku masih bersama kekasihku. Aku berharap bisa mendapatkan gadis sepertimu yang apa adanya dan sederhana. Dari tetanggamu Alex. Isi surat yang Alex tulis dan dia selipkan di tengah-tengah buku yang ia baca. Anggun pun berinisiatif untuk mencari buku yang kedua yang Alex baca dan dia juga menemukan surat lagi. Kalau kamu membaca surat ini,
Tandanya kamu mulai penasaran, bahkan kamu telah menyukaiku. Entah kenapa aku ingin selalu datang, dan datang lagi untuk meminjam buku di perpustakaan ini. Bukan untuk membacanya, akan tetapi hanya untuk melihat kamu, walau hanya beberapa menit saja. Isi pesan kedua yang Alex tulis. Anggun pun semakin penasaran dibuatnya dan mulai mencari lagi buku yang ketiga, dan dia pun menemukan surat terakhir yang Alex tulis. Kalau kamu membaca surat ini, aku berharap bisa mengenal kamu lebih jauh lagi, bisa berdekatan dengan kamu dan selalu ingin melihat wajah cantikmu itu. Wajah cantik yang selalu membuat aku ingin bertemu lagi dan lagi. Dengan ciri khas kacamata dan rambut yang dikepang yang membuat aku semakin ingin dekat denganmu. Kalau kamu juga ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan, hubungi aku di nomor ini, dari tetanggamu Alex. Dan itulah surat yang Alex tulis saat pertama menyukai Anggun. Dan tanpa sadar, Anggun pun meneteskan air mata terharu. Juga bahagia karena Alex mencintai dan menyukainya dari saat dia berpenampilan culun. Bersambung.